Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Linda Lestari, NIM 2017143438. Saya semester 6 di Universitas PGRI Palembang. Nah, sekarang saya ada tugas mata kuliah tentang pengelolaan pendidikan. Dosen pengampunya Tiurida Intika, Magister Pendidikan Bu. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Ibu seputar pengelolaan pendidikan. Apakah Ibu siap? Siap. Sekarang saya ingin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karlina SPDI. Saya di SDN 5 Barat ini selaku kepala sekolah. Dan saya berasal dari Petaling, kelahiran 16 Januari 1964. Dan saya sudah bertugas di sini itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Berarti hampir 3 tahun ya? Ya, pindahan dari SD SD 10. SD 10 ya. Baiklah, di sini saya ingin mewawancarai Ibu ada beberapa pertanyaan tentang pengelolaan pendidikan. Yang pertama, menurut Ibu, apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pendidikan di tingkat sekolah dasar? Oke. Yang pertama, untuk peningkatan mutu sekolah itu dilihat dari hasil NEM, kelulusan kelas 6. Itu yang pertama. Di sini untuk mencapai target di setiap sekolah, karena setiap sekolah itu pasti memerlukan target, ya. Ini usaha dari sekolah juga, dari pihak sekolah itu pertama kelas 6 itu diadakan les atau privat. Nah, ditambah lagi misalnya di luar jam sekolah mungkin anak-anak juga disuruh atau diperintahkan untuk mengikuti di luar, les di luar jam sekolah. Gitu. Yang pertama mungkin dari NEM dari lulusan kelas 6. Ya. Yang kedua dari siswanya ya berarti ya Bu. Nah, dari siswa. Yang kedua, menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama di tempat Ibu mengajar sekarang? Misalnya, apakah ada pengaruh dari kepala sekolah tersebut untuk kinerja guru? Kalau pengaruhnya sangat besar, karena kemajuan sekolah itu terutama adalah yang jelas itu dari atasan itu, dari kepala sekolah yang harus mempunyai program atau komitmen gimana caranya supaya meningkatkan pendidikan atau kinerja guru itu. Berarti pengaruhnya sangat besar ya Bu, Pengaruh dari sangat. kepala sekolah untuk kinerja gurunya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan Bu? Sangat. Berarti ini sangat memberi dampak ya Bu dari supervisi pendidikannya. Ya. Yang keempat, menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan ini sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19? Kalau berdasarkan fakta atau kenyataan di lapangan, ya, mungkin sedikit juga ada pengaruhnya, mungkin di pihak dari orang tua mungkin belum maksimal, ya, membantu atau memberi dorongan, motivasi kepada anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, karena sifatnya kita kalau di
di desa ini kan kita harap maklum. Nah, tapi kami dari pihak sekolah itu tetap memberi motivasi, arahan, baik itu kami selaku kepala sekolah maupun wali kelas atau guru-guru di sini. Berarti di sini guru dan kepala sekolahnya bekerjasama juga ya Bu untuk meningkatkan siswanya, bekerja sama dengan orang tua. Selanjutnya, apakah pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Ya, kalau menurut kami, umpamanya kalau guru itu memiliki atau menguasai IT, itu sangat membantu. Sangat membantu, lebih mempercepat atau mempermudah dalam hal segala laporan-laporan. Cuman kalau kita di desa itu kendalanya karena mungkin dari jumlah tenaga yang ada di sekolah ini kemungkinan hanya sekian persen, kecil persennya yang menguasai IT. Itu mungkin kelemahannya. Apalagi mungkin guru-guru yang umurnya sudah semakin itu kan Bu, jadi kurang menguasai IT. Itu kelemahannya. Sebenarnya kalau metode Merdeka Belajar ini kami sangat support gitu. Berarti kurikulum Merdeka Belajar ini bagus sekali Bu untuk terhadap siswanya. Bagus sekali. Baik Bu, selanjutnya di dalam pengelolaan peserta didik tahap seleksi pertama, apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak, dan bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Bapak atau Ibu? Kalau siswa kelas 1 kan, siswa baru. Nah, kalau siswa baru kami pertama itu berdasarkan zonasi. Sistem zonasi. Kemudian yang kedua itu umur. Karena umurnya berapa Bu? 6 tahun paling. 6 tahun. Nah, kemudian dengan syarat-syarat yang lain mungkin banyak juga tadi sudah ada kami informasikan ke orang tua. Karena apa, sekarang ini kan sistem dapodik itu dari awal dari kelas 1 inilah untuk dominan supaya data anak itu tidak berubah-ubah. Jadi dari syarat-syaratnya seperti dari KTP orang tua harus lengkap, ada akte lahir anak. Kalau dari TK ijazahnya harus ada. Nah, kemudian golongan darah. Nah, itu juga dari kesehatan. Itu lengkap, itu persyaratan seperti itu kalau penerimaannya. Nah, kemudian untuk seleksi umur, nah sementara kami tampung dulu keseluruhannya, misalnya karena mungkin lingkungan sini juga termasuk banyak, banyak karena usia masa subur soalnya di sini belakangnya. Nah, jadi untuk seleksi umur kami terima dulu keseluruhan. Kalau zonasinya memang di sini, nah, kemudian nanti karena target dalam satu ruangan itu hanya 28 orang. Jadi kelebihan nanti akan kami limpahkan ke sekolah yang lain, misalnya ke SDN 3 atau ke SDN 1 gitu. Berarti di sekolah sini menjadi sekolah favorit di siswa-siswa atau orang tuanya Ibu? Sebenarnya favorit sih tidak, cuman kalau kita di lingkungan sini kan 6 sekolah. Nah, yang utama SD 1 dengan sini termasuk nomor 2 lah. Cuman karena apa? Karena di sini lingkungan sini memang sekarang ini masa subur, jadi siswanya pun juga banyak setiap tahun. Kayak tahun kemarin juga kami itu hampir 40 siswa barunya. Jadi kami bagikan ke SD 3 dan SD 1, ada juga ke SD 6. Berarti penerima siswa barunya di sini cuma jumlah 28 per kelas. Nggak boleh lebih ya? Nggak boleh lebih. Kemarin mau dibuat 2 paralel kan, 2 kelas, karena ruangannya tidak ada, jadi tidak dikasih sama pengawas. Jadi cuma 1 ruangan. Selanjutnya Bu, menurut Ibu bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang, dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini? Kalau penilaian tenaga pendidikan di sini, karena kami juga ya istilahnya program lah. Karena setiap sekolah itu, setiap kita selaku kepala sekolah, kita harus mempunyai target, mempunyai program, itulah nanti yang akan kita laksanakan di dalam 1 tahun, pelajaran. Nah, di sini kalau
di SD 5 ini alhamdulillah kalau tenaga pendidiknya ya rata-rata sudah S1 semua, ya, sudah S1 semua, pun juga sudah senior lah di sini. Ya. Cuma kadang-kadang kendalanya kita di sini karena sudah senior tadi, dan mungkin kondisi badan, kadang kondisi badan ada yang kurang sehat, jadi sering keluar, ya, sering berobat segala macam itu. Tapi itu ada wajar, kami kira wajar, ya, memang sudah faktor usia. Nah, kemudian cara kami meningkatkan kinerja guru sini, apalagi sekarang ini wabah, nah, karena tidak boleh kita tuh banyak-banyak kan berkumpul, jadi kami bagi jadwal. Nah, dalam 1 minggu itu misalnya 2 kali masuk, nah secara bergiliran. Nah, untuk meningkatkan kompetensi guru, kami biasanya sering memerintahkan guru untuk mengikuti seminar. Kalau ada acara seminar di luar, kan, apakah itu di kabupaten atau di provinsi, nah kami sering memberikan peluang untuk guru-guru itu mengikuti seminar-seminar. Berarti di sini pengelolaan pendidikan ini sangat penting ya Bu dalam melakukan kemampuan kinerja pendidik di sekolah. Ya, betul. Baiklah Bu, pertanyaan berikutnya, menurut Ibu apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Ada, ada itu. Mungkin ada ya karena berhubungan dengan pengelolaan biaya pendidikan. Ya, pada biaya itu dominan, sangat gitu. Karena dengan adanya dana, dengan adanya biaya, mungkin kita bisa meningkatkan bagaimana caranya, apakah itu di segi siswa kita sendiri atau di segi tenaga pendidikan kita. Jadi sangat dominan itu kalau bicara dana. Kalau masalah dana sangat dominan ya Bu untuk membantu. Sangat membantu. Terus, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Alhamdulillah, kalau sampai saat ini kami rasa kalau masalah sarana prasarana kami termasuk 90% lah. Sudah memadai ya Bu? Sudah memadai 90%. Cuma di sini program kami selanjutnya kami masih ingin meningkatkan masalah IT guru tadi. Itu belum terlaksana. Kemarin tuh sekedar istilahnya iseng-iseng, istilahnya ada 1-2 orang yang sudah mau, tapi ada yang belum. Jadi mungkin ini merupakan PR bagi kami untuk bagi kepala sekolah untuk meningkatkan lagi, menyemangati guru lagi untuk belajar, termasuk kami juga. Karena IT ini sangat berguna ya Bu untuk guru-guru tenaga pendidik di sini ya Bu. Terus, menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa, pada saat wabah seperti ini dalam proses belajar di rumah, bagaimana hubungan sekolah dan masyarakatnya khususnya di orang tua? Alhamdulillah kalau masyarakat di sini karena dia kan dekat soal ini sudah, kemudian ini dengan wali siswa itu mereka itu karena sudah ada, karena kami kemarin itu sudah membentuk apa namanya ya, apa istilah namanya di lingkungan sekolah itu lupa tuh. Nah, jadi dengan itu mereka tuh sudah membentuk dari wali kelas masing-masing itu sudah membentuk grup. Grup. Nah, jadi lewat WA. Nah, jadi tugas-tugas itu di samping saya print itu juga lewat WA tetap mereka lakukan. Jadi WA grup sudah masing-masing itu sudah ada per kelas, jadi wali kelas. Berarti hubungannya sangat erat ya Bu dari tenaga pendidik, siswanya, ke orang tuanya, berarti ya Bu melalui grup WA. Misal kalau tugas Bu dikirim melalui WA. Salah satu anak atau mewakili dari per kelas itu. Setelah dipanggil kan atau 2-3 orang anak atau 1 orang itu dipanggil ke sekolah untuk mengambil tugas itu, nanti mereka yang membagikan seperti itu. Kemarin kayak seperti itu kami. Berarti dibagikan untuk 1 orang anak misalnya per kelas ya Bu. Seperti itu. Baik Bu, mungkin inilah pertanyaan tentang pengelolaan pendidikan dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.